Yo mas bro, kali ini Banyuku Channel lagi ngadain event giveaway di 10.000 subscriber dengan total hadiah 10 Anubias Nanang Golden untuk 5 orang pemenang. Oleh karena itu jangan lupa ikut, syaratnya mudah, cukup subscribe, like, dan komen di setiap konten Banyuku Channel. Semoga kalian menang ya mas bro. Yo mas bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyuku Channel. Gimana kabarnya bosku? Semoga selalu baik-baik saja, kerjaannya lancar, sekolahnya lancar, apapun usaha kalian semua semoga lancar ya teman-teman. Nah mas bro, seperti konten-konten sebelumnya, kali ini saya akan membahas kenapa udang hias kalian itu tidak bisa bertahan lama di dalam aquascape. Karena ketika saya lihat dari beberapa pertanyaan teman-teman penonton video ini atau konten ini, itu kebanyakan tanya nih, kok udang saya mati ya di dalam aquascape gitu ya, nggak bisa bertahan lama atau tiba-tiba hilang, itu penyebabnya apa? Oke, akan saya bahas satu persatu ya teman-teman. Tapi sebelum itu mas bro semua yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya mas bro, supaya kalian bisa mengikuti acara giveaway di 10.000 subscriber nanti. Ini kalau saya lihat kurang lebih 500 subscriber lagi nanti bisa ada acara giveaway ya mas bro. Semoga kalian memenangkan. Tanpa panjang-panjang lebar, kita langsung aja bahas poin pertamanya. Oke, yang pertama, untuk udang hias bisa bertahan lama di dalam aquascape, jelas itu karena faktor air ya mas bro ya. Memang air itu menjadi hal yang paling utama menurut saya pribadi, karena ketika memelihara air itu sudah beres, maka udang pun bakal bisa berkembang biak atau bisa hidup gitu ya di tank kita. Dulu saya pernah punya pengalaman bahwa tank yang jernih itu bukan berarti aman buat aquascape atau aman buat udang kita mas bro. Kenapa? Karena air kaporit pun itu bisa jernih mas bro, tapi kan mengandung kaporit yang bisa membunuh hewan-hewan kita seperti udang ataupun ikan gitu ya mas bro ya. Jadi faktor air itu penting sekali untuk bisa membuat si udang hias bisa bertahan lama di dalam aquascape. Air yang baik itu seperti apa ya mas bro? Kalau saya sendiri bisa menyimpulkan bahwa air yang sudah mature itu cenderung bisa membuat udang hias bertahan lama di dalam aquascape. Biasanya saya menggunakan air tanah yang bebas dari kapur, bebas dari zat-zat berbahaya yang lainnya. Kalau misalkan mas bro ingin lebih aman lagi, saya sarankan untuk diendapkan kurang lebih 1 mingguan lah mas bro. Itu untuk menjamin kestabilan dari air kalian untuk si udang hias ya. Seperti itu mas bro. Kemudian kalau misalkan kalian agak ragu, gunakan juga air isi ulang ya mas bro, yang dari pegunungan itu yang lebih murah, per galonnya 4.000 kalau di sini. Itu juga lumayan aman mas bro, karena memang dari air pegunungan langsung katanya seperti itu ya mas bro ya. Jadi harusnya lebih terjamin kualitasnya. Kalau pengen mahal ya air mineral, tapi kan nggak cocok lah kalau hitung-hitungan secara budget gitu. Kalau saya sih menggunakan air pump desa ya mas bro ya, jadi aman, nggak ada kaporitnya. Itu memang air yang diambil dari tanah dan memang airnya juga nggak mengandung kapur di daerah saya. Lanjut yang kedua mas bro, yang namanya udang itu juga butuh yang namanya penyesuaian suhu. Nah kalau misalkan air kalian sudah bagus, usahakan suhu di dalam tank kalian itu nggak lebih dari 28 Celcius ya mas bro ya. Apalagi buat teman-teman yang tinggal di daerah ibu kota, misalnya kayak Jakarta atau di Semarang kota atau di Makassar, Medan, yang kota-kota besar di mana itu biasanya kecenderungan suhunya tinggi. Nah udang ini merupakan salah satu makhluk hidup di dalam aquascape yang membutuhkan kedinginan ya mas bro ya. Gimana bahasnya? Membutuhkan suhu yang dingin gitu ya mas bro ya. Jadi suhu yang dingin akan membantu si udang hias ini untuk beradaptasi di tank kalian dan akan suka untuk berkembang biak di sana. Selanjutnya yang ketiga adalah pastikan di dalam tank kalian ini banyak tanaman dan bebatuan ya mas bro ya. Ini terbukti sekali akan lebih memudahkan mereka untuk beradaptasi di dalam tank. Mereka ini cenderung hewan yang sensitif kalau melihat sesuatu yang baru, misalkan ikan atau apa, dia akan langsung cenderung menghampiri tempat-tempat untuk bersembunyi. Seperti ini misalkan mas bro, ini kan lagi di sekitar kayu dan
Buce Palandra ya, dia akan lebih suka ngumpet di situ kalau misalkan mereka akan bertelur atau mereka merasa terancam, itu dia akan mencari spot-spot yang memang dirasa aman. Semakin banyak spot buat mereka, itu mereka akan lebih suka, lebih ini ya, lebih nyaman lah buat mereka untuk berkembang biak ataupun hidup di dalam aquascape. Nah, semoga 3 kunci utama tadi yang memang saya alami sendiri itu bermanfaat buat Mas Bro semua yang baru mau belajar aquascape untuk udang hias. Semoga tips tadi bisa ditiru sehingga juga bisa mempermudah Mas Bro semua untuk makin semangat lah memelihara udang hias. Karena memang kalau awal-awal itu kadang kita sering putus asa melihat udang hias kita mati. Semoga dengan tips tadi kalian bisa menghindari kematian ya Mas Bro ya, dan udangnya di dalam aquascape beranak pinak. Oke, kalau kalian ada bahasan lain apa yang perlu dibuatkan konten, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Jika ada kritik dan saran, silahkan juga tulis di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Banyaku Channel.